Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Laila Novita, NPPG Ritugu 207, calon guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Bogor, dengan pengajar praktik Bapak Dudu Kurniadi dan fasilitator Bapak Odik Sadikin, dengan koneksi materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara pada sistem Among diantaranya Ingarso Sung Tulodo, yang artinya seorang pemimpin atau guru haruslah memberikan tauladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Jika diibaratkan sebagai magnet, pemimpin harus mampu menarik komponen-komponen di sekitarnya untuk dapat diajak bersinergi mencapai visi sekolah. Yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karsa, yang artinya pemimpin atau guru harus dapat bekerja sama dengan orang yang dididiknya, yaitu peserta didik. Harus juga dapat mempererat hubungan antara guru dengan peserta didik, namun tetap menjaga etika jalur pendidikan. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yaitu pemimpin atau guru sebagai motivator yang dapat mendukung kinerja peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin atau guru harus dapat memberikan tauladan, menciptakan karsa, dan bisa memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran di kelas, kita dihadapkan dengan dua perihal, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Apa itu dilema etika dan bujukan moral? Mari kita simak bersama-sama. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Agar pengambilan keputusan yang kita putuskan adalah keputusan yang terbaik, maka sebagai guru kita harus menanamkan nilai-nilai guru sebagai pengambil keputusan, yaitu diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Sebagai seorang pemimpin, untuk memutuskan suatu keputusan harus merujuk pada 3 prinsip dan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, yaitu 3 prinsip dalam pengambilan keputusan: berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis kepedulian, serta 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, diantaranya individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, rasa keadilan lawan rasa kasihan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Selain memperhatikan 3 prinsip dan 4 paradigma, seorang pemimpin pun harus tahu bagaimana langkah-langkah pengambilan dalam suatu keputusan, yaitu 9 langkah, diantaranya 1. Mengenali nilai bertentangan, 2. Siapa yang terlibat, 3. Fakta-fakta yang ada, 4. Uji benar salah, 5. Uji paradigma, 6. Prinsip resolusi, 7. Investigasi opsi trilema, 8. Buat keputusan, dan yang terakhir uji dan refleksikan keputusan yang sudah diambil. Menyelesaikan situasi yang menimbulkan dilema bagi guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat dilakukan melalui coaching dengan metode Tirta. Dengan coaching metode Tirta ini akan lebih efektif atau tidaknya pengambilan suatu keputusan, sehingga dapat menjawab pertanyaan dalam diri untuk memunculkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah dan ada pada peserta didik. Pengambilan keputusan yang tepat akan menciptakan lingkungan yang positif, kondusif,
aman dan nyaman, serta menuju kepada arah dan tujuan pembelajaran, dan juga terbentuk budaya positif di sekolah. Ketercapaian arah dan tujuan pembelajaran memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya, dan kita sebagai guru memfasilitasinya dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdasarkan kebutuhan peserta didik atau murid, juga mengembangkan kompetensi sosial emosional pada diri peserta didik. Dengan prinsip rasa peduli, guru mencoba memberikan kesempatan kepada murid untuk merdeka belajar. Belajar menjadi sesuatu hal yang menyenangkan dan bermakna di kelas maupun di luar kelas, membuat setiap momen belajar adalah sebuah permainan yang penuh dengan tantangan. Kesimpulan dari materi ini adalah pengambilan keputusan harus cekatan, didasari dengan rasa mandiri, dan selalu bijaksana, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat untuk siswa dan kita sendiri.